beberapa hasil riset yang saya sampaikan tadi. Pertama, bahwa ada satu komparasi menarik yang dilakukan oleh tim riset yang dipimpin oleh Baluku. Riset ini dilakukan pada tahun 2016. Hasilnya membandingkan faktor terpenting penentu kesuksesan sebuah bisnis. Pertama, psikologi kapital atau modal psikologis. Dalam bahasa risetnya, dalam bahasa ilmiahnya adalah psikologi kapital. Ada beberapa hal di situ, ada trust, kepercayaan, ada self-efficacy, kemudian ada hope, kemudian ada trust, ada self-efficacy, kemudian ada optimis, kemudian ada resilience, kemampuan untuk bertahan atau survive. Itu punya pengaruh yang sangat besar, yakni nilainya sekitar 34%. Sementara faktor lain, Bapak Ibu, faktor lain di luar itu punya pengaruh hanya 10%. Faktor lain atau faktor ini meliputi pengetahuan, kemudian pengalaman, sumber daya bisnis, dan lain sebagainya. Itu pengaruhnya segitu, Bapak Ibu. Halo? Suara saya terdengar, Eko? Terdengar jelas, Mas Eko. Oke, sip. Lanjut. Ini tadi ada sedikit buffering. Oke. Jadi faktor lain ini kondisinya, teman-teman. Kemudian ada satu riset lain yang menyebutkan bahwa faktor-faktor ini punya pengaruh yang besar. Ini jadi hasil-hasil riset yang kita komparasi. Dari hasil riset ini dapat kita simpulkan bahwa dari berbagai faktor lain nih, teman-teman, mulai dari produk dan sebagainya, itu bahwa faktor psikologi bisnis, psikologi kapital, atau kalau bahasa awamnya adalah mental, itu punya pengaruh terbesar, yakni 34%. Jadi walaupun riset ini dilakukan dalam waktu yang berbeda, tapi dengan sedikit metode yang juga berbeda, setidaknya kita dapat satu gambaran nih, bahwa mental itu masih punya peran besar di situ. Oke, lanjut Mas Hugo. Kemudian teman-teman, mental itu suaranya belum bisa kelihatan Mas Hugo? Belum. Lanjut. Oke. Belum kelihatan Mas Eko. Nggak kelihatan. Sudah. Terus lanjut. Oke. Sebentar. Oke, sebentar. Ya sudah. Mohon maaf sedikit. Sebentar Mas Kukoh ya. Ada sedikit gangguan teknis. Oke. Jadi teman-teman, kemudian pertanyaannya mental block itu apa? Mental block itu adalah faktor mentalitas kita atau program yang menghambat pencapaian kita. Jadi kita itu punya program di dalam pikiran bawah sadar kita itu yang mengganggu, yang menghambat. Itulah mental block. Kemudian bentuknya macam-macam. Setiap orang akan punya mental blocknya sendiri. Baik mereka yang mereka punya mental block mereka masing-masing. Jadi ada yang berupa mental block yang kata orang positif, tapi justru oleh orang lain dianggap negatif. Gitu. Contoh apa yang kata orang positif, tapi oleh orang lain dianggap negatif? Ada orang yang terlalu berani, teman-teman. Saking beraninya,
Saking beraninya, karena dia terlalu berani, akhirnya apa? Dia itu melakukan segala sesuatu dengan sangat ceroboh. Justru keberanian itu yang jadi penghambatnya. Sementara ada orang yang punya keberanian itu kan bagus, tapi kalau berlebihan jadinya negatif. Akhirnya dia nggak punya rasa takut. Kata orang takut itu bahaya, takut itu penghambat. Tapi pada konteks tertentu justru rasa takut itu penyelamat. Kapan? Pada saat kita takut pada ular, pada saat kita takut ngebut di jalan, itu jadi penyelamat. Sebenarnya mentalitas kita, baik berupa struktur emosi, pikiran, perasaan, atau apapun itu teman-teman, itu punya pengaruh yang netral. Tergantung dipakai untuk siapa. Buat para pebalap motor nih, takut di jalan itu penghambat. Ketika dia melaju dengan kecepatan tinggi, itu menghambat. Tapi buat mereka yang memang yang kita nih, orang-orang biasa, takut ngebut di jalan, itu justru yang menyelamatkan kita. Sama-sama takut, dimiliki oleh dua orang yang berbeda, punya dampak yang berbeda. Sama-sama berani, dipegang oleh dua orang yang berbeda, justru punya dampak yang berbeda. Ada orang-orang yang justru hancurnya karena dia terlalu pede dan terlalu berani. Akhirnya apa? Dia mudah banget melakukan spekulasi. Sementara di sisi yang lain, Bapak Ibu, ada orang-orang yang baik untuk saya, tapi belum tentu baik untuk versinya teman-teman semuanya. Jadi pada titik inilah, Bapak Ibu, mental block setiap orang itu berbeda. Gitu. Jadi mental block setiap orang itu berbeda komposisinya. Maka kita butuh mengenali mental block kita. Kita butuh coba mengerti sebenarnya apa sih yang menghambat kita itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Ada mental blocknya adalah terlalu desire, terlalu tergesa-gesa. Dia ingin semuanya cepat. Gitu. Karena dia ingin semuanya cepat, akhirnya apa? Dia mudah melangkah dengan tanpa perhitungan. Kemudian ada orang yang mental blocknya adalah keraguan-raguan. Apapun yang dia lakukan, ragu. Gitu. Sehingga apa, teman-teman? Itu mengganggu. Gitu. Apapun yang dia lakukan membuat dia merasa sangat tidak nyaman. Gitu. Karena dia sangat mudah terjebak dengan keraguan-raguan. Gitu. Bapak Ibu sebentar, saya mau ganti slide. Gitu. Ada sedikit salah kirim slide tadi saya ke Mas Hugo. Mas Hugo sebentar lagi saya kirim slide baru. Jadi sambil saya lanjut, saya jelaskan bahwa itulah konsep dasar tentang mental block. Jadi mental block itu adalah program yang menghambat Bapak Ibu. Yang menghambat apa? Menghambat kita. Setiap orang punya penghambatnya masing-masing. Ada yang penghambatnya itu keraguan-raguan, ada yang penghambatnya itu justru terlalu berani, gitu. Ada yang penghambatnya itu adalah dia mudah bosan, mudah menyerah. Karena dia mudah bosan, mudah menyerah, akhirnya dia sangat mudah nih berganti pekerjaan, berganti aktivitas. Maka setiap orang beda-beda. Karena setiap orang berbeda, tugas kita adalah memahami diri kita. Jangan pernah komparasi. Gitu. Coba pahami, apa sih yang menghambat? Yang menghambat itulah yang butuh kita healing. Ada orang yang mudah stres, mudah tertekan. Kenapa dia mudah tertekan? Dia gampang banget terpengaruh oleh orang lain gitu. Karena orang lain melakukan ini, kemudian kita juga ikut melakukannya. Jadi karena perbedaan itulah yang kemudian membuat banyak orang kemudian salah mengambil keputusan. Jadi gitu. Sebentar sambil saya perbaiki. Oke. Mas Hugo silakan dicek di ini dulu. Oke, sambil ini teman-teman. Jadi kurang lebih itu. Jadi mental block kita itu butuh kita selesaikan. Dan healing adalah proses untuk menyelesaikan block itu, teman-teman. Healing hakikatnya adalah ada orang kenapa butuh healing nih? Kenapa butuh healing? Lagi jenuh gitu, lagi bosan. Kenapa healing? Lagi stres. Kenapa banyak tekanan di pekerjaan? Dia resilience-nya kurang. Kemampuan untuk survive, untuk bertahannya kurang. Sehingga karena dia kurang dalam melakukan proses untuk survive, maka kemudian dia butuh healing.
Karena hakikat healing itu sejatinya ada 3, nanti saya jelaskan. Ada 3 hal yang merupakan hakikat dari healing, teman-teman. Sudah, Mas Hugo? Belum? Sebentar masih membuka ke PowerPoint. Oke, saya mohon maaf ada file yang belum selesai ternyata yang saya kirim gitu. Sehingga ada sedikit gangguan tadi. Oke, mental block itu bentuknya atau sumbernya ada 3, Bapak Ibu. Bisa bersumber dari emosi kita atau kita kenal sebagai pola emosi. Kemudian bisa bersumber dari pola keyakinan kita dan bisa bersumber dari pola pikir kita. Jadi setiap orang. Maka ketika ada orang yang ngomong pola pikir kita harus diubah, iya benar. Pola pikir saja kalau diubah sudah bagus. Tapi kalau pola keyakinannya belum diubah, nggak bisa. Pola emosinya belum diubah, nggak bisa juga. Keputusan seseorang untuk bertahan dan tidak bertahan itu karena pola keyakinan. Dia yakin bisa, maka dia bertahan. Rasa optimis, kemudian trust, percaya itu ada di struktur pola keyakinan, teman-teman. Rasa percaya diri itu adalah bagian dari pola keyakinan kita. Kita yakin dengan diri sendiri. Gitu. Jadi sedikit berbeda ya dengan pemahaman pola keyakinan dalam arti spiritualitas. Oke. Jadi inilah mental block ya. Ini program yang tertanam di pikiran bawah sadar kita yang menghambat. Karena sebuah program maka ini jadi sesuatu yang otomatis. Tiba-tiba kita punya otomatisasi takut, tiba-tiba kita punya otomatisasi udahlah berhenti aja. Lanjut Mas Wilko. Kemudian hakikat mental block. Mental block itu punya 3 hakikat. Pertama adalah jangkar. Yang kedua adalah penjara. Jadi jangkar itu apa, teman-teman? Jangkar itu, Bapak Ibu tahu kapal? Kapal kalau lepas jangkar, apa yang terjadi? Kapal itu nggak bisa pergi kemana-mana. Pernah nggak orang kerja keras mulai pagi sampai sore, tapi pencapaiannya di situ aja? Apa sih problemnya? Mungkin dia punya satu jangkar yang sangat kuat, yang tertanam, yang kemudian membuat apapun yang dia lakukan itu seolah muter aja di satu tempat. Gitu. Kalau penjara, ya kita nggak bisa kemana-mana. Justru pencapaiannya tetap stuck di situ. Gitu. Kita harus mampu ngelepasin. Contoh penjaranya ada penjara emosi, rasa bersalah, rasa penyesalan. Akhirnya ketika rasa bersalah dan rasa penyesalan itu kuat, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan rasa penyesalan. Itu bukan emosi teman-teman, tapi pondasi sebenarnya. Gitu. Jadi pondasi. Ada orang yang hidupnya seperti roller coaster, naik kemudian jatuh, turun, hancur, naik, turun. Itu artinya apa? Pondasinya bermasalah. Ibarat rumah itu begini teman-teman. Rumahnya itu hanya aslinya pondasinya itu cukup untuk 2 lantai. Kemudian dia nekat nih bangun 4 lantai, 5 lantai. Nanti ketika naik di level 6 lantai, roboh otomatis. Dia bangun lagi, naikkan lagi. Setelah dapat 5 lantai, 6 lantai, roboh lagi. Kenapa? Karena dia tidak pernah memperbaiki pondasinya. Yang dia perbaiki sisi atasnya. Itu pondasi. Itu ciri. Orang-orang yang hidupnya seperti roller coaster, dia pasti punya mental block yang harus dipahami. Harus dikenali. Ada pola-pola yang membuat pondasi dia itu sangat lemah banget. Sehingga naik sedikit jatuh. Naik sedikit jatuh. Kalau karak jangkar itu kerja keras, kelihatan ini itu. Tapi stuck di situ, nggak kemana-mana. Ya bisa hidup, bisa apa, tapi ya sudah di situ. Nggak naik, nggak turun, stabil, stay aja. Gitu. Ketika kita ingin naik, energi yang dibutuhkan luar biasa, tapi effortnya nggak imbang. Kerja keras yang nggak dapat hasil. Itu ciri-ciri orang kejebak dengan karakter mental block dalam artian sebagai sebuah jangkar. Ada yang artian sebagai sebuah penjara. Orang-orang yang di penjara itu nggak nyaman, Bapak Ibu.
Ini yang paling parah sebenarnya. Hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketidaknyamanan, penuh dengan berbagai kondisi-kondisi yang negatif. Kemudian apa akibat dari mental block? Ya cerita hidup kita nggak berubah. Kita mudah stres, kita rapuh, gitu. Kita merasa nggak nyaman, kita sulit bahagia. Itu efek-efeknya. Gitu. Dari sisi emosi itu. Dari sisi keyakinan, gitu. Jika mental block sumbernya adalah keyakinan, kita sulit. Karena keyakinan itulah pondasinya. Kita nggak bisa kemana-mana. Ketika kita meyakini kita nggak bisa, maka kita nggak bisa. Kita nggak berubah. Itu. Lanjut, Mas Uko. Oke. Kemudian kita akan sekarang sudah geser ngomong ke healing yang sebenarnya. Jadi kita sudah tahu bahwa mental block adalah program yang menghambat teman-teman. Bentuknya bisa emosi kita, bisa keyakinan kita, dan bisa pikiran kita. Oke, teman-teman sudah memahami itu bahwa silakan ditemukan sumbernya apa. Apakah pola pikir kita yang bermasalah diubah? Mengubah pola pikir itu mudah, tapi kalau mengubah pola emosi itu butuh effort, butuh perjuangan. Apalagi mengubah pola keyakinan. Ada orang yang cerdas nih, pola pikirnya bagus, tapi dia nggak yakin. Dia merasa dirinya rendah, dia merasa dirinya nggak berharga. Akhirnya apa? Ya hidupnya seperti itu aja. Maka nggak usah heran banyak kan kadang orang-orang cerdas, teman-teman kita dulu mungkin teman kuliah, teman SMA, teman sekolah, pinter, tapi setelah itu di kehidupan sehari-hari biasa-biasa saja, bahkan nggak berkembang. Karena dia pola pikirnya mungkin bagus, tapi pola keyakinannya bermasalah. Kita lanjut sekarang, healing yang sebenarnya. Lanjut, Mas Uko. Hakikat healing itu sebenarnya healing adalah satu proses, teman-teman. Proses untuk menjaga, menumbuhkan, atau memperbaiki kualitas mental kita. Itu tujuan utama dari healing. Healing itu kalau dari sisi fisik, itu olahraga, Bapak Ibu. Kenapa kita butuh olahraga? Karena mental dan fisik itu mirip, teman-teman. Fisik kita butuh dijaga, fisik kita butuh dilatih, fisik kita butuh ditumbuhkan, biar kita punya kesehatan fisik yang bagus. Dijaga dengan makanan, dengan istirahat, dengan olahraga. Dilatih juga bisa dengan latihan, dengan olahraga, dengan makanan itu dilatih dan ditumbuhkan, dinaikkan. Levelnya biar level up. Sama, mental kita juga kayak gitu. Butuh dijaga, teman-teman. Butuh dilatih, butuh dinaikkan. Kalau bermasalah, butuh diobati. Mudah-mudahan nggak ada yang bermasalah dengan mental health ya. Cukup sebagai mental block saja. Kalau sudah mental health, itu kita butuh sesi lain tuh diskusinya. Dia ada depresi dan sejenisnya itu. Dari mental block yang sangat berat, akhirnya tercipta kerusakan dan kerapuhan mental, akhirnya mentalnya rusak. Itu kita nggak diskusi di sini. Jadi hakikatnya ini. Jadi healing itu adalah satu proses untuk menjaga. Fokusnya sebenarnya menjaga, teman-teman. Dan menumbuhkan. Atau memperbaiki kalau terpaksa. Kita lanjut. Oke, kita ke slide berikutnya. Jadi healing itu ada dua model, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Healing dalam pikiran kita apa artinya? Jalan-jalan, makan, have fun, nonton, itu benar, itu healing. Tapi dalam artian eksternal. Jadi begini, healing internal artinya benar-benar sumbernya adalah diri kita. Kita melakukan satu journey ke dalam diri, fokus memperbaiki diri. Oke, ini bedanya. Kalau internal, ini benar-benar melihat ke dalam diri. Kita refleksi diri nih. Kalau eksternal, kita mencari kesenangan sumbernya dari luar. Kemudian, healing sejati adalah menghadapi masalah, bukan menghindari masalah. Gitu. Contoh nih, kita punya masalah dengan income. Saya punya teman, income-nya terlalu kecil. Dia nggak malah berusaha, tapi malah menyalahkan semua orang. Dia stres mungkin karena income-nya kecil, nggak malah usaha, tinggal pergi mancing, teman-teman. Tinggal pergi jalan-jalan, malah intinya dia ingin sejenak melupakan, tidak menyelesaikan. Healing yang sebenarnya adalah hadapi, teman-teman. Kemudian selesaikan masalahnya.
Begitu. Jangan menghindari. Kita punya masalah nih, hari ini nggak punya uang. Itu masalah. Solusinya sebenarnya adalah kita bekerja atau mencari sesuatu agar kita berpenghasilan. Tapi kalau sifatnya hanya untuk jangka pendek menyelesaikan, kita mungkin berhutang. Gitu. Kemudian fokusnya menyelesaikan masalah dan menghadapi masalah itu internal. Kalau eksternal fokusnya adalah menghindari masalah dan melupakan masalah. Contoh patah hati. Orang-orang yang patah hati kan pasti punya kecewa. Maka sebenarnya fokusnya ke internal harus kita selesaikan. Harus kita hadapi. Bagaimana kita punya satu teknik mental melatih untuk mampu menghadapi kenyataan itu. Maka yang banyak terjadi adalah kita melupakan dan kita menghindari. Dengan mungkin kita nongkrong, dugem, atau melakukan macam-macamnya. Nonton, makan. Kita kalau eksternal itu benar-benar mencari dari luar. Jalan-jalan, biar saya bisa lupa. Apakah itu nggak penting? Penting, teman-teman. Butuh. Kita dua-duanya butuh. Tapi itu semu, sementara. Sebagai tool utamanya adalah internal. Kita jalan-jalan nih, liburan. Tapi pada saat di tengah liburan, dapat telepon tagihan utang. Apakah kita bisa enjoy? Enggak pastinya. Kita jalan-jalan ke sana kemari. Di tengah-tengah dapat telepon. Gitu. Ada tagihan yang harus dibayar. Enggak. Gitu. Walaupun teman have fun, makan, jalan-jalan, tapi problem utama yang enggak diselesaikan. Itu semu. Sementara. Fokusnya adalah memperbaiki situasi. Itu healing. Dari sisi internal. Gitu. Bukan mencari kesenangan di luar. Kemudian internal adalah fokus ke refleksi diri. Ini kenapa? Saya harus melakukan apa? Kita benar-benar fokus ke internal, gitu. Sementara kalau eksternal kita selalu berpikir untuk cari kesalahan, gitu. Atau cari kesenangan sesaat. Kita mencari alat bantu dari luar sifatnya. Duh, saya sedih nih, gitu. Biar nggak sedih, maaf misalkan. Terpaksa miras, meminum, biar lupa. Terus jalan-jalan ke sana kemari, atau apa. Intinya kita mencari dari luar. Itu nggak masalah selama dilakukan dengan kadar yang tepat dan benar. Yang paling utama self journey. Kita benar-benar evaluasi diri, self journey, kita berupaya untuk melakukan satu perjalanan emosional dan spiritual. Maka latihan-latihan yang sifatnya healing internal itu adalah meditasi, teman-teman. Journaling, refleksi diri, berdoa, berzikir, sholat, hal-hal yang sifatnya seperti itu. Atau teman-teman melakukan teknik-teknik pelepasan, teknik-teknik letting go. Bagaimana kita melepaskan emosi kita. Bagaimana kita melepaskan diri dari keyakinan yang negatif. Itu ada tekniknya, semua kita bisa pelajari. Itu benar-benar healing. Teman-teman have fun, jalan-jalan, makan, tapi masih dengan membawa keyakinan yang sama, emosi yang sama, itu sementara. Setelahnya apa? Kita ingat kembali. Kita kembali ke dunia kita, dan kita bertemu dengan masalah kita lagi. Mau sampai kapan seperti itu? Mau sampai kapan kita selalu lari dari masalah kita? Mencari pelampiasan di luar, kemudian kita kembali lagi. Sekali lagi, healing terbaik adalah healing yang melibatkan self journey, yang melibatkan emosional dan spiritual journey. Kalau kita mampu melakukan refleksi diri, perjalanan pribadi ke dalam internal, itulah healing yang sebenarnya. Kalau kita sudah mampu melakukan ini, kita bisa menemukan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian tanpa syarat. Dan kalau itu yang kita dapat, kita punya modal yang sangat kuat. Lanjut, Mas Ibu. Oke. Terus sebenarnya healing itu apa hakikatnya? 3 hal ini teman-teman yang kita lakukan dalam proses healing. Pertama, mengubah fokus. Mengubah fokus itu bisa dengan melupakannya, atau memang kita bisa mengubah secara alami. Melupakan contoh nih, kita punya masalah nih dengan hutang. Kemudian karena kita dikejar-kejar, sudahlah kita have fun aja, pusing daripada mikirin hutang terus.
jalan dengan teman, apa ini mengubah fokus. Atau kita ubah fokusnya daripada kita fokusnya adalah mencari uang, fokusnya mencari uang. Uang itu kemudian atau memperjuangkan ini naik income kemudian untuk bayar hutang. Fokusnya menyelesaikan masalah, bukan dikejar masalah gitu. Kalau kita hanya sekedar melupakan, itu healing eksternal. Tapi kalau menyelesaikan, itu internal. Contoh nih, kita kerja nih 5 hari, maka dikasih libur. Agar fokus kita nggak cuma ke tempat kerja. Masalahnya kadang udah libur pun fokusnya masih di tempat kerja. Di situ yang membuat kita lelah. Fokus itu butuh istirahat, teman-teman. Fokus kita butuh dihentikan sejenak. Maka ada yang namanya mengatur ritme. Mengatur ritme adalah bagian dari healing. Dengan sejenak duduk, diam, kita melakukan aktivitas yang berbeda, itu healing. Kita melakukan refleksi diri, itu healing. Karena ritmenya kita ubah, mengubah aktivitas atau menggeser aktivitas. Maka kemudian ini bisa kita lakukan baik internal ataupun eksternal. Baik yang melibatkan diri yang nggak butuh apapun nih, yang nggak butuh kesenangan di luar, ataupun ini. Maka ada orang yang melakukan hobinya. Gitu. Hobinya baca ya, dia membaca adalah healingnya. Hobinya main sepak bola adalah healingnya. Kemudian jalan-jalan adalah healingnya. Healing itu macam-macam. Selama 3 ini aktivitasnya, mengubah tempo, ritme, fokus, dan menggeser aktivitas, itulah healing. Silakan teman-teman temukan. Bisa ya, ada yang menghabiskan uang, ada yang enggak. Gitu. Ada orang yang misalkan, kalau saya nih makan, puas, itu healing saya. Iya, karena ketika makan dia ngubah fokusnya. Dari mungkin problemnya menjadi yang makanan itu. Dia mendapatkan kenikmatan, aktivitasnya berubah, ritmenya juga berubah. Hakikat healing sejati adalah ini. Seharian teman kerja, kita butuh rehat sejenak. Butuh berhenti ritmenya. Butuh menghentikan fokusnya. Fokus ini terkait dengan peran, teman-teman, Bapak Ibu. Kadang kita di kantor berperan sebagai karyawan. Di rumah kita berperan sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai siapapun. Maka di situ kita harus paham, oh ini di rumah, maka fokuslah kita sebagai orang rumah. Jangan kita bawa urusan kantor ke rumah, ini juga bikin problem. Jadi mengubah peran dan fokus dengan peran itu juga bagian dari healing. Pasti senang gitu. Seorang ayah yang lelah kemudian pulang ke rumah ketemu dengan anaknya yang lucu, dia menikmati itu semua, itu senang. Yang masalah adalah nyampe di rumah pun masih mikirin kantor. That's the problem. Itu masalahnya. Itu maksudku. Kalau ada pertanyaan boleh teman-teman. Kita masih ngomong tentang konsep healing. Belum ngomong cara melakukannya. Bahwa hakikat dari healing ini, selama kita melakukan 3 ini mampu ngubah fokus, ngubah ritme, dan ngubah aktivitas, teman-teman sejatinya sudah mengistirahatkan diri kita. Lanjut Mas Sugo. Oke. Sekarang kita ngomong tentang kerapuhan mental dan cara menyelesaikannya. Nih, sekarang kita sudah ngomong cara, teman-teman. Lanjut. Nah, ini sumber masalah kita itu 3 ini. Dan ini solusinya. Tidak kenal diri kita. Ini masalah terbesar. Sebagian orang nggak kenal siapa dirinya. Nggak tahu apa potensinya. Nggak ngerti apa sih yang benar-benar dia cari. Apa sih yang bikin dia nyaman. Dia nggak ngerti. Dia nggak tahu apa kekurangannya dan dia nggak tahu apa kelebihannya. Atau jangan-jangan dia hanya tahu sepihak. Ada orang yang tahu cuman kelebihannya saja. Dia nggak kenal kekurangannya, akhirnya jadi orang sombong. Atau sebaliknya, ada orang yang tahu kelemahannya saja. Dia nggak tahu apa kelebihannya. Akhirnya apa? Jadi orang yang minder. Dia sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia sering membandingkan hidupnya dengan hidupnya orang lain. Terus seperti itu. Maka coba berhenti sejenak. Tanya. Kenali diri kita. Karena problem kita sebagian karena kita nggak kenal siapa kita. Kita terlalu sibuk mengenali orang lain. Kita terlalu sibuk mencari sesuatu dari luar, tapi kita nggak kenal siapa kita. Kalau kita sudah kenal siapa kita pasti punya kelemahan, teman-teman. Maka atas kelemahan kita berserah ke Allah.
kita tawakal ke Tuhan. Atas kelebihannya kita bersyukur dan kemudian kita pakai nih kelebihan kita itu untuk hal-hal yang baik, untuk mengejar impian kita, untuk berjuang nih, untuk melakukan sesuatu. Kenali. Jangan-jangan kita nggak kenal siapa kita. Sebenarnya apa sih saya ini? Tuhan menciptakan saya untuk apa sih? Apa kelebihan saya? Apa yang saya sukai? Apa yang bikin saya nyaman? Begini teman-teman. Coba analisis, cari satu momen di mana teman-teman itu bisa melakukan itu dalam waktu yang sangat lama dan capek, teman-teman mau melakukannya kembali. Itulah bidang terbaik kita. Capek nih, tapi mau lakukan lagi. Kalau sudah ketemu itu bagus, itu bidang terbaik kita. Setelah itu tinggal dimonetisasi. Dimonetisasi itu apa? Hargai kemampuan kita. Ada orang yang sangat bagus, dia seorang pelukis bagus, tapi dia tidak menghargai itu. Setiap kali orang ingin meminta bantuan dia melukis, dia nggak pernah menetapkan harga. Karena dia bilang, karya saya nggak bisa dihargai. Jadi terserahlah orang mau menghargai siapa. Itu kelihatannya diplomatis, teman-teman. Kelihatan bijak, tapi enggak. Sebenarnya dia punya persepsi yang rendah tentang dirinya. Sehingga dia nggak berani menetapkan harga. Iya, setiap karya itu nggak bisa dihargai. Tapi izinkan orang lain mengapresiasinya. Sebelum orang lain mengapresiasi kita, apresiasilah diri kita. Dalam proses ini, teman-teman, kita harus membagi 3 fase dalam menghargai karya kita. Fase pertama, anggap saja magang. Selama ada orang nih datang ke kita, dapat sempat menunjukkan performan kita, anggap itu fase belajar kita. Yang penting ada orang yang percaya dulu. Yang kedua, fase sosial. Kita sudah mulai mau membantu banyak orang dan kita sudah mulai dapat benefit nih dari situ. Gak apa-apa orang masih, yang penting kita nggak rugi, itu aja dulu. Baru di fase ketiga, fase profesional. Apa? Di saat itulah kita tetapkan harga. Penyanyi itu banyak, teman-teman. Tapi yang sukses ada, yang gagal ada. Yang suaranya bagus, banyak. Tapi yang bisa memanfaatkan dan memonetisasi, dalam tanda kutip, menghargai itu dengan uang, itu sedikit. Maka di situ, orang dengan kualitas yang sama, tapi dengan kualitas mental yang berbeda, hasilnya berbeda. Kualitas sama, tapi satunya inferior, nggak pede, nggak yakin dengan karyanya, satunya yakin. Maka yang yakin itulah yang kemudian dihargai mahal. Jangan-jangan nih, yang bikin kita nggak baik, karena kita inferior terhadap diri kita. Bapak Ibu, sebenarnya ini bagian dari latihan, dari makanya di situ ada tulisan buku kerja 1 dan 2. Sebenarnya kita punya satu materi praktek, teman-teman, untuk melatih ini semua. Cuman hari ini saya belum bisa memberikan. Materi praktek itu akan kita berikan secara total ketika teman-teman bergabung dengan kelas kami. Kita punya kelas mental block terapi yang tujuannya salah satunya ini. Kita mengenali siapa kita. Ada beberapa instrumen yang bisa kita pakai untuk mengenali kita dan bagaimana memanfaatkan potensi terbaiknya. Itu. Jadi orang yang nggak kenal siapa dirinya, problemnya di situ. Sudah. Gitu. Jangan-jangan banyak pengulangan masalah karena dia nggak kenal. Ibarat mobil nih, Bapak Ibu, teman-teman punya mobil, tapi nggak kenal ini mobil apa, gimana cara menggunakannya, gimana memaintenance-nya, gimana merawatnya. Kira-kira kalau kita pakai mobil yang benar-benar nggak kita kenali, nggak ngerti cara kendalikannya, cepat rusak nggak mobilnya? Pasti cepat kan? Pegang HP nih, kita nggak tahu gimana cara menggunakan. Mungkin cara gunakannya ngerti, tapi cara merawatnya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kita nggak ngerti. Mungkin kena minyak, tuh, masukkan ke air atau apa, ya kacau di situ. Benda saja, kalau nggak kenal cara merawatnya, kita nggak ngerti cara gunakannya, kita nggak ngerti potensi terbaiknya, dan kita nggak ngerti kekurangannya, bikin kacau, apalagi diri sendiri. Oke. Yang kedua nih, yang paling parah adalah menolak realita. Maksudnya apa menolak realita? Banyak hal yang sudah terjadi di hidup kita, yang terjadi di masa lalu kita, dan kadang kita nggak mau nerima itu. Kita mungkin pernah diputusin orang, diputusin mantan. Kita mungkin pernah
diselingkuhi, kita mungkin pernah dipecat, di PHK, kita mungkin pernah ditipu teman, dan kita nggak mau terima realita itu. Dengan cara apa? Kita masih menyimpan benci, kita masih menyimpan marah. Padahal peristiwanya sudah 3 tahun yang lalu, tapi marahnya sampai di bawah sampai hari ini. Kita nggak mau terima bahwa itu sudah terjadi. Bahkan kadang kita ingin mengubahnya dengan mengatakan apa? Seandainya saya tahu. Andai kata. Kenapa ya ini saya baru ngerti sekarang? Kalau saya ngerti ini, mungkin saya nggak akan melakukan itu. Pernyataan-pernyataan seandainya, andai kata, jikalau, itu adalah satu pernyataan bahwa kita nggak mau nerima realita. Kita menolak realita hidup kita. Ditolak orang itu sakit, Bapak Ibu. Apalagi ditolak diri sendiri. Ketika ada orang yang menolak kita, menolak tawaran, kita menawarkan sesuatu dan mereka menolak. Kita menawarkan ide, idenya ditolak. Semuanya ditolak, itu sakit. Terlebih selama ini, betapa seringnya kita menolak diri kita. Menolak realita kemarin. Misalkan pernah nggak lulus, ikut tes, gagal. Kita sedih, kita nyalain diri sendiri. Terus kemudian pernah ditipu, kita benci, kita marah. Kenapa ya saya seperti itu? Terus-terusan seperti itu. Ini bikin problem, bikin kita stres, bikin kita nggak nyaman hidupnya. Solusinya di mana? Ya acceptance, berdamailah dengan masa lalu. Terima itu. Coba deh diingat-ingat, apa sih yang mengganjal dari masa lalu kita? Adakah hal yang masih kita marah? Adakah emosi takut yang masih kita bawa sampai sekarang? Adakah emosi benci yang kita bawa sampai sekarang? Adakah penyesalan yang masih kita bawa sampai sekarang? Adakah ketakutan nih yang masih terbayang-bayang sampai dengan hari ini? Kita lepasin semua, terima. Karena kalau kita menolak realita yang sudah terjadi, faktanya itu sudah terjadi. Kenapa masih kita simpan emosinya? Bapak Ibu punya satu makanan nih, katakanlah beli nasi bungkus. Belinya kemarin, disimpan. Ini udah nggak laku, ini sudah nggak layak makan, masih disimpan sampai setahun atau sampai 3 bulan. Kira-kira apa jadinya? Masih layak makan nggak dia? Enggak. Itu sampah. Sama. Menolak realita masa lalu itu sama dengan kita menyimpan sampah. Sampah itu harus dilepasin. Sampah emosi itu harus kita keluarin. Kalau enggak, hidup kita akan teracuni oleh kotoran-kotoran emosi kita. Jadi healing di sini butuh bagaimana kita mengubah fokus dari masa lalu ke masa sekarang. Kita juga butuh mengubah ritme kita dari terjebak dengan kehidupan yang dulu dengan fokus menikmati hari ini. Menerima adalah cara terbaik untuk berdamai dengan masa lalu. Yang berikutnya adalah, teman-teman, terlalu melekat dengan masa depan. Seberapa sering sih sahabat-sahabat semua berpikir tentang masa depan? Dalam sehari berapa kali kita berpikir tentang hidup kita besok? Nggak pernah berpikir itu juga nggak baik. Nggak pernah berpikir masa depan kita. Tapi terlalu sering berpikir itu juga buruk. Seberapa sering? Seberapa sering kita berpikir tentang masa depan? Seberapa sering kita merasa khawatir? Seberapa sering kita takut? Seberapa sering kita merasa was-was dengan masa depan kita? Semakin sering kita khawatir dengan masa depan, semakin kita memikirkan apa yang terjadi besok, semakin kita berandai-andai dengan apa yang terjadi besok, itu semakin beban. Lepasin teman-teman, berserah, letting go di situ. Maka inilah sumber kerapuan mental, 3 hal ini. Pertama, nggak kenal diri sendiri. Yang kedua, kita menolak masa lalu, menolak realita, menolak hari ini. Yang ketiga, kita terlalu melekat dengan masa depan. 3 hal ini yang bikin mental kita bermasalah. 3 hal ini yang bikin hidup kita nggak nyaman. 3 hal ini yang bikin kita nggak bisa enjoy menjalani hidup. Solusinya, kenali diri kita. Coba refleksi diri. Diskusi dengan diri sendiri. Coba kenali apa sih yang selama ini terjadi. Ketika kita sudah tahu apa yang baik, kita bersyukur. Kalau ada yang buruk, kita berserah ke Allah. Setiap orang pasti punya kelemahan. Dan kelemahan itu
terima. Ini nggak ada yang ngalamin ini sih. Mudah masa lalunya sudah mampu atau melepaskan diri dengan masa depannya. Sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu. Ada hal yang mau didiskusikan. Silakan Mas Uko, saya kembalikan ke Mas Uko. Oke, siap, Mas Eko. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Mas Eko, silakan. Kami beri 3 atau 2, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Salam Pak Intan, silakan Pak Intan. Iya Mas Eko, izin tanya. Silakan, Pak. Silakan Pak Intan. Halo. Halo, silakan, Pak. Terima kasih waktunya Mas Eko. Intinya healing itu kan kita menghadapi perubahan ya Mas Eko ya. Betul, salah satunya menghadapinya. Nah, cara untuk mengantisipasi agar di dalam perubahan itu kita bisa menuju yang lebih baik itu gimana Mas Eko? Sedangkan untuk perubahan kan membutuhkan keahlian, pengetahuan, pengalaman. Itu gimana Mas Eko? Terima kasih Mas Eko ya. Ya Pak. Thank you Pak Intan. Pertanyaan sangat bagus sekali. Oke. Healing itu salah satu indikatornya adalah kita berani siap nih menghadapi sesuatu, nggak menghindarinya. Termasuk di dalamnya perubahan, karena perubahan adalah kepastian. Kemudian gimana cara kita untuk menghadapi perubahan? Ya, satu-satunya cara dan yang nggak bisa kita tolak adalah pertama terima dulu. Yes, semuanya berubah. Saya harus beradaptasi. Saya harus belajar. Misal nih yang dipelajari terlalu berat nih, ambil profesional. Cari orang, bayar mereka untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Mungkin nggak harus kita menyelesaikan secara teknis, karena mungkin sudah kemampuannya menurun. Tapi kan kita masih punya uang, masih punya modal, masih punya keahlian, pengalaman. Itu. Kita ambil tenaga profesional untuk membantu kita menyelesaikan problem kita. Kalau kita punya bisnis. Gitu. Karena nggak harus sih kita semuanya selesaikan. Gitu. Selama hitungannya masih memungkinkan, yang penting filosofi dasarnya kita siap dengan perubahan. Tapi kalau kita siap dan kita punya waktu untuk belajar hal-hal teknis banget, teman-teman, yang sangat teknis, maka lanjutkan. Belajar terus. Yang penting satu, Pak. Perubahan Ya, itu harus dihadapi dengan proses belajar yang terus-menerus. Bukankah kita belajar itu seumur hidup? Nggak harus kita yang ngurusi. Mungkin di zamannya Pak Intan dulu nggak ada Instagram, nggak ada apa. Tapi ajak anak-anak gitu, belajar gitu. Atau belajar bareng-bareng, ikut pelatihannya. Iya, Mas Eko. Ikut pelatihannya bareng-bareng, Pak. Ya. Pak Intan ikut, orang yang profesional itu ikut, minimal kita ngerti filosofinya. Walaupun teknisnya yang menyelesaikan orang lain. Itu sih, Pak. Jadi kalau adaptasi hubungannya dengan teknologi, itu caranya. Belajar adalah cara terbaik menghadapi masa depan. Belajar, Pak, saya sudah belajar, tapi saya merasa nggak mampu secara teknis. Orang lain kita minta bantuan. Jadi ingat, problem yang nggak mampu kita selesaikan, itu adalah rezeki orang lain, Pak. Itu ya Mas Eko. Kita berangkat, ban kita bocor. Ini kan problem. Kita nggak mampu menyelesaikan sendiri. Kita butuh orang lain. Kita bayar dia untuk nambal ban kita atau untuk ganti ban kita. Mirip seperti itu. Yang penting filosofi dasarnya kita tahu. Oh, saya harus ngelakuin ini. Mampu nggak saya sendiri? Enggak, orang lain. Libatkan. Maka belajar sekaligus melibatkan orang lain itu adalah caranya, Pak. Oke, Pak Intan. Thank you. Sip. Soalnya, ya, makasih Mas Eko. Gini Mas Eko,
kalau di dalam bisnis kalau kita tidak melakukan perubahan, kita kan pasti mati. Ditinggal. Tergilas Betul. dengan kemajuan zaman. Biasanya Ya, butuh pengetahuan gitu loh. siap Pak. Menurut Betul, saya. betul. Pak. Jadi Intan ya untuk belajar kita Siap, terus siap, adaptasi siap. pelan-pelan. Siap. Mungkin di bisnisnya Pak Intan mulai menyesuaikan diri dengan media sosial, mulai bangun Iya. website. Sudah punya website apa belum Pak? Sampun. Ampun, udah bagus itu berarti. Iya. Tinggal memperbaiki media sosialnya, sudah lanjut aja. Iya. Bersabar Pak kalau ada penurunan. Siap. Oke, makasih Pak Intan. Lanjut Mas. Sama-sama. Kayaknya ada pertanyaan juga. Ada pertanyaan ini, ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bu Lina. Izin bertanya Pak, cara mengendalikan overthinking bagaimana Pak? Oke, siap. Dari siapa? Bu Lina? Dari Bu Lina, Mas Eko. Oke. Overthinking masuk kategori yang ketiga, Bu Lina, yakni kita terlalu melekat dengan masa depan. Gitu. Kekhawatiran itu kan sumbernya ketidaksiapan. Kalau kita bersiap menghadapi masa depan, maka di situ kita akan lebih baik. Pertama itu, gimana cara menghadapi masa depan? Pertama, lakukan yang terbaik hari ini. Do your best, yakin dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, coba deh analisis. Yang kita khawatirkan itu sesuatu yang dapat kita kendalikan atau tidak. Contoh, besok kita mau dealing nih, mau negosiasi dengan klien atau dengan siapapun. Kemudian kita mikir, aduh, kalau kliennya nolak gimana? Gitu. Kalau kliennya nolak gimana? Pertanyaannya, kita bisa kontrol nggak pikirannya klien? Oke, kita bisa kendalikan nggak pikirannya orang lain? Enggak kan? Daripada kita fokus pada orang lain, pada sesuatu yang nggak dapat kita kendalikan, maka fokus ke diri sendiri. Langkah pertama untuk menghadapi overthinking itu, Bu. Petakan yang kita khawatirkan ini sesuatu yang di tangan kita atau bukan. Sesuatu yang mampu kita kendalikan atau bukan. Kalau bukan kita nggak mampu mengendalikannya, tugas kita satu. Kita yakini bahwa Tuhan pasti akan kasih yang terbaik dan kita berserah. Daripada kita fokus pada yang nggak kita mampu kendalikan. Contoh itu tadi ya, penolakan dan penerimaan dari klien itu adalah bukan kendali kita. Tugas kita adalah lakukan presentasi terbaik, lakukan persiapan terbaik, lakukan semuanya semaksimal mungkin. Kita fokus ke materi kita fokus ke diri kita fokus ke kata-kata kita fokus ke tampilan kita. Maka siapkan yang terbaik, itu yang saya maksud. Lakukan semuanya sebaik-baiknya. Habis itu, selebihnya kita berserah. Maka di sini, cara melepaskan diri dari overthinking adalah dengan berserah kepada Tuhan. Dengan yakin bahwa saya punya Tuhan nih, yang mampu selesaikan semua. Contoh apa lagi misalkan, kalau saya di PHK gimana? Ini lagi mau krisis nih Pak. Saya nanya, PHK itu siapa yang kendalikan? Saya atau orang lain? Orang lain. Yang bisa kita kendalikan apa? Bekerja sebaik-baiknya. Jadi pilah-pilah itu. Kebanyakan kita khawatir terhadap sesuatu yang nggak mampu kita kendalikan. Anak nih di rumah, jauh kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan kita pas di luar, kita khawatir kondisinya anak. Aduh, anak gimana ya? Nanti jangan-jangan ini. Kan banyak pertanyaan nih. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, jangan. Nanya, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan terhadap anakmu? Nggak ada. Doakan kan, hanya itu. Kalau nggak, telepon. Sudah, ada Tuhan itu. Percaya. Bayangin aja Tuhan itu penjaga anak kita. Bayangin aja ada Sang Pencipta nih yang lebih hebat, lebih ngerti cara jaganya. Jadi berserah itu cara terbaik. Datang ke Tuhan dan kita udah lepasin aja, sudahlah. Bismillah, semuanya pasti baik. Jadi memilah-milah, saya bisa kendalikan apa nih? Kita khawatir dan kita nggak khawatir. Itu memang
Gini, kita khawatir nih dengan besok dan kita nggak khawatir nih dengan besok. Realitanya adalah kita sama-sama belum sampai pada besok. Kita sama-sama hari ini ada di sisi sekarang. Ketika kita terlalu overthinking, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Energi kita habis di situ. Sehingga kita nggak bisa do something yang terbaik. Maka gimana cara ngatasi overthinking? Lakukan yang terbaik yang bisa. Selebihnya kita serahkan. Kalau saya gagal gimana? Yang penentu gagal dan tidak bukan kamu. Itu Tuhan. Tugasmu apa? Lakukan yang terbaik. Seperti ini tadi contoh. Saya agak sedikit kaget loh, slide-nya kok berbeda. Setelah saya cek ternyata iya, saya kirim slide yang salah. Ini mungkin karena saya kurang well prepare, saya kurang melakukan persiapan yang lebih baik, saya nggak ngecek lagi tadi setelah semuanya, karena memang tadi kebetulan ada tamu. Kemudian dan seterusnya, dan saya terima ini sebagai sebuah kesalahan. Oke, saya harus lebih baik lagi. Ada satu kesalahan yang saya lakukan sekarang, itu accepted. Jadi terima yang sudah terjadi. Tadi kejadian yang barusan tadi kita alami kan proses masa lalu tuh, 10 atau 15 menit yang lalu kita terima. Sehingga ketidaksiapan itu. Apakah ini akan menghantui saya besok? Maka daripada saya terhantui dengan ini, dengan terjebak kekhawatiran dan lain sebagainya, lebih baik saya lakukan yang terbaik. Saya lebih cek lagi, lebih siap lagi, lebih well prepare lagi. Yang selebihnya is okay, nggak masalah gitu. Jadi itu dulu Bu Lina. Cara atasinya di situ. Kita berserah ke Tuhan. Metodenya macam-macam, masih ingat metode. Kita punya satu metode namanya draft teknik. Itu adalah metode untuk bagaimana kita berserah kepada Allah gitu. Lanjut Mas Kuko. Pertanyaan berikutnya. Oke, siap. Ini dari A30S ya. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi lingkungan yang toksik? Oke. Pertama, kita harus jelas nih definisi toksik itu apa. Itu dulu. Itu benar-benar lingkungannya yang toksik atau kitanya yang salah tafsir. Itu dulu. Jangan-jangan sebenarnya lingkungannya baik, kita saja yang terlalu mengambil jarak. Tapi emang benar-benar orangnya toksik, Pak. Pekerjaannya ngerumpi, ngomongin orang, nggak ngapa-ngapain. Iya. Kalau memang seperti itu, kitanya yang harus sehat. Gimana? Punya tujuan, punya visi, lakukan sesuatu yang baik. Nggak usah ikut-ikutan ke mereka, terlebih misalkan lingkungan kerja. Maka ya sudah, lakukan yang mampu kita lakukan. Nggak usah terlalu banyak berinteraksi dengan mereka. Berarti kita jadi penyendiri dong. Pilihan ada di tangan kita. Karena begini teman-teman, dimanapun kita berada, lingkungan yang nggak sempurna, nggak sesuai dengan harapan kita itu selalu ada. Selalu ada. Dan mungkin nanti pilihannya ketika kita memisahkan diri dari lingkungan yang model seperti itu, paling kita cuma jadi dalam tanda kutip bahan omongan mereka. Nggak lebih dari itu. Atau kita tetap say hello aja, berbuat baik ke mereka sambil kita punya filter yang jelas. Lingkungan itu adalah faktor eksternal. Faktor utamanya diri kita. Contoh nih, mereka mengatakan hal-hal yang negatif tentang kita. Pilihan untuk merasa sakit dan tidak sakit itu ada di tangan kita. Ini ilustrasi sederhana nih. Contoh, ada orang tiba-tiba, orang gila nih, pakaian compang-camping datang ke Bapak Ibu atau datang ke saya, tiba-tiba mengatakan hal-hal yang negatif ke saya. Oh, kamu itu orang gini, habis itu pergi. Terus, katakanlah saya orang baru nih, baru masuk ke sebuah rumah, lingkungan perumahan, terus tetangga bilang, Pak, itu orang gila, emang seperti itu kelakuannya. Ternyata besok saya tahu, oh iya, setiap orang disamperi, dimaki-maki, setelah itu pergi. Jadi emang dia gila, kalau lepas kontrol ya kayak gitu. Dia emang ya seorang gila lah, orang gila. Pertanyaannya, apakah kita akan merasa sakit dengan kata-kata orang itu? Paling kita nggak, alah dasar orang gila. Nggak usah dipikirin. Sama teman-teman. Ketika ada hal-hal yang negatif, yang nggak sempurna, yang nggak sesuai harapan kita, anggap aja mereka orang gila. Atau anggap aja mereka anak kecil yang memang nggak ngerti.
Kalau ada anak kecil tiba-tiba melakukan kesalahan-kesalahan, apa yang kita lakukan? Memang anak kecil. Jadi perilaku yang sama, kata-kata yang sama, satu diucapkan anak kecil, satu diucapkan orang gila, satu diucapkan teman kita, orang waras nih, atau satu kita diucapkan oleh orang yang dibenci, pasti respon kita beda. Contoh, adik kita misalnya katakanlah ponakan ngomong kita itu lagi marah, memang pemarah, ngomong, kakak itu jangan marah-marah terus, nanti cepet tua. Dan kita ngomong, alah kamu anak kecil, ngerti apa? Tiba-tiba ada orang gila datang, orang pemarah, kamu jangan marah-marah terus, nanti gila seperti saya, katakanlah kayak gitu. Apa yang kita sambungkan? Orang gila emang, apa yang didengerin? Yang berikutnya adalah ada orang yang sangat kita hormati. Nasihatnya sama. Kamu buat lebih sabar, jangan marah-marah terus, nanti sakit. Oh iya, kita terima dengan. Berikutnya orang nih yang kadang pernah berkonflik dengan kita atau kita nggak cocok. Ngomong, orang kok pemarah, kok sensitif banget, dia omongin kayak gitu aja marah. Gitu. Nanti kamu malah cepet tua loh, nanti kamu nggak laku loh. Rekan kerja kita yang pernah kita punya konflik, responnya pasti beda. Apa kesimpulannya teman-teman? Semua tergantung persepsi kita. Lingkungan yang toksik tidak akan pernah berubah selama kita tidak mengubah persepsinya. Jadi kita punya filter yang jelas, kita punya rambu-rambu yang jelas, kita punya frame yang jelas. Jangan-jangan yang bikin kita sakit, yang bikin kita kecewa, itu karena diri kita yang nggak siap untuk bertumbuh. Ini saya ingat nih satu cerita. Ada teman baik saya cerita, dia lagi belajar sesuatu, kemudian sama rekannya yang lebih senior, yang lebih hebat, yang lebih luar biasa jam terbangnya, dibilang, kamu masih cupu, kamu itu belum bisa apa-apa. Cerita ke saya ngomong bilang, ya emang bener, kita masih cupu, kita masih baru belajar. Dia jam terbangnya lebih tinggi, dia lebih hebat, dia lebih profesional. Harusnya berterima kasih dong. Tapi kalau kita tanggapi kata-kata itu dengan sakit, kita nggak akan belajar. Setoksik apapun lingkungan, kalau kita niatkan untuk belajar memperbaiki diri, it's okay. Jadi kita siap untuk memperbaiki diri. Itu saya kembalikan ke penanya, gimana? Silakan Mas Hugo. Oke. Jadi kuncinya adalah kita, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu materi Mas Eko. Ini pertanyaannya. Oh, nggak apa-apa, lanjut dulu pertanyaannya. Oh, lanjut dulu. Oke. Ada berapa pertanyaan itu? Ada sekitar 5, Mas Eko. Nggak apa-apa, itu aja dulu kita selesaikan. Oke. Kita cukupkan sampai itu. Ada beberapa yang mau bertanya itu, Mas Hugo, kayaknya. Oke, Mas Eko. Yep. Saya bacakan dari yang pertama, ada Ibu Helen Tambunan. Izin bertanya, Kang, mengubah mental yang rapuh bagaimana? Karena perekonomian jatuh. Jadi tidak ada mental, bahkan bergaul dengan tetangga pun merasa tak mampu. Gimana? Oke, pertanyaan kedua, nanti bisa saya rapel dulu, yang 5 itu dibacakan dulu. Dan kedua dari Mas Rahmat ya. Izin tanya Mas, dalam pengalaman saya sewaktu libur bekerja, sudah ada rencana liburan dan selama melangsungkan liburan muncul pemberitahuan tugas-tugas kerja yang harus diselesaikan. Alhasil liburan tidak dinikmati dan merasa bahwa diri tidak bisa menikmati hidup. Bagaimana dengan healing bagi orang yang gampang stres? Apakah ada tambahan teknis khusus dan atau lain-lain? Oke, yang berikutnya. Itu dua dulu aja. Sebentar, dua lu itu aja. Itulah yang tadi saya maksud, teman-teman. Kita walaupun mengubah aktivitas, tapi kalau fokusnya nggak berubah, itu yang terjadi. Liburan, tiba-tiba dapat tugas menyelesaikan ini. Pertama, satu-satunya cara untuk mengatasi apapun itu, kita terima dulu. Oke, saya selesaikan ini. Kalau mau gerutu, mau marah, mau apa, keluarin dulu kemarahannya, keluarin dulu ininya, selesaikan, kemudian terima, baru kerjakan. Gitu. Bagaimana cara healing untuk orang yang sering stres? Stres. Mudah stres. Oke.
cara healingnya adalah memilih untuk tidak stres. Jadi begini, kata-kata kita itu simbol pikiran bawah sadar kita. Ketika kita bertanya gimana cara healing untuk orang yang mudah stres, kita itu sebenarnya sedang mendeklarasikan diri untuk menjadi mudah stres. Pertama, kita sadar dengan kata-kata kita. Healing itu butuh latihan. Logikanya begini. Mirip seperti kita mau lari ikut maraton. Gimana saya bisa ikut lomba maraton padahal saya belum pernah lari? Gimana jawabnya? Ya latihan. Latihannya apa? Jalan dan lari. Durasinya disesuaikan dengan kemampuan. Sama latihannya apa? 3 hal ini kita pahami. Kenal nggak kelebihan kekurangan kita? Ketika kita sudah kenal kelebihan kita, bersyukur, dilatih nih, diobservasi. Kalau nggak kenal, nih, kemudian kita mengenali. Gitu. Kalau hubungannya dengan apa yang sedang terjadi sekarang, belajar acceptance, belajar nerima. Teman-teman yang sudah ikut kelas mental block terapi, besok nih, alumni, kita mulai lagi tanggal 15. Yuk ikut, ulangi lagi. Nah, ini menarik nih. Tadi saya diskusi dengan ada alumni yang sudah menyelesaikan program privat gitu. Bu Indah mudah-mudahan ada di sini. Beliau sudah selesai terakhir programnya di Desember kemarin, tapi kita baru closing diskusinya baru bisa di Januari ini karena sama-sama sibuk. Ada satu pertanyaan, Pak, ini apa lagi yang harus saya selesaikan? Saya jawab, sama Bu. Yang kemarin Ibu lakukan, Ibu latih, lakukan terus. Itu mirip seperti kita membersihkan rumah. Sampai kapan kita akan berhenti nyapu rumah? Saya tanya teman-teman, sampai kapan kita akan berhenti menyapu rumah kita? Gak pernah kan? Pagi ya tetap kita bersihkan. Sampai kapan kita akan berhenti membersihkan debu-debu dari meja-meja kita? Sampai kapan kita berhenti cuci piring? Selama kita punya rumah, selama kita masih ada aktivitas masak, makan, kita akan tetap bersih-bersih. Sama. Jadi yang saya jawab tadi ke Bu Indah, lakukan semua yang sudah kita pernah lakukan. Ulangi. Kalau perlu ulangi setiap 3 bulan sekali. Apalagi teman-teman yang sudah ikut kelas finansial transformasi, kita punya buku kerja yang lumayan panjang tuh. Ada hampir 2 bulan. Ulangi itu setiap 2 bulan sekali. Itu ibarat kata bersih-bersih. Maka semuanya pasti akan berubah. Saya menyarankan kepada semuanya yang ketika tanya, saya ulangi yang pernah kita lakukan dan pernah kita praktekkan. Toh itu yang sudah bikin kita hidupnya lebih baik. Biasanya masalahnya muncul, setelah semuanya lebih baik, kita berhenti. Baru setelah punya problem, nanya, bingung lagi. Lakukan terus-menerus. Jadi itu teknik terbaik untuk orang yang mudah stres, berlatih berulang-ulang. Lakukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Lakukan teknik healing kita. Di kelas mental block terapi kita belajar ada Ho'oponopono, ada craft teknik. Kita belajar ada hidup menyengaja, berhenti sesaat. Kita sudah belajar tentang bagaimana mengenali skala kesadaran. Lakukan itu berulang-ulang, teman-teman. Jadi itu ya. Yang pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menguatkan mental yang rapuh tadi dari Bu Helen. Sedangkan kondisi finansial lagi turun, disitulah peran mental kita, utamanya keyakinan. Tuhan punya kuasa dan Tuhan juga punya kuasa menurunkan. Di titik itu kita butuh lebih serius kepada Tuhan. Itu kita mau keluar saja nggak berani. Kenapa nggak berani? Kita takut diomongin tetangga. Pertanyaan saya, omongan tetangga itu bisa kita kendalikan nggak? Enggak. Kalau kita mau kontrol sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, ya kalau kita nggak ingin mengendalikan omongan tetangga, itu artinya kita sedang memilih menghadapi kehancuran, teman-teman. Karena kita nggak pernah bisa kendalikan omongan orang, pikiran orang. Maka fokus saja ke diri sendiri. Intinya apa? Ya terserahlah mereka mau ngomong apa, itu pikiran-pikiran mereka, itu omongan-omongan mereka. Fokus saja memperbaiki diri. Jadi ketika menghadapi kondisi paling nggak nyaman, serius ke Tuhan. Itu aja saran saya. Perbaiki keyakinan kita, perbaiki hubungan kita. Yakin, satu prinsip saya, satu pintu tertutup, pintu yang lain pasti kebuka. Jangan meratapi pintu yang sudah ditutup oleh Tuhan, karena Tuhan sedang menyiapkan pintu-pintu yang lain. Kesalahan banyak orang adalah dia menganggap cuma punya satu pintu. Itu. Pak, bisnis gagal, kacau. Artinya kan pintunya udah ketutup tuh dari jalan itu.
punya dua pilihan, buka lagi atau cari pintu baru. Jadi do something, lakukan terus. Belajar untuk menerima, ridho dengan keputusan Sang Pencipta. Accepted, belajar itu, dan kemudian yakin. Jadi itu ya Bu Helen, jangan berhenti, justru jangan menghindari. Sesuatu yang kita takutkan itu jangan dihindari, karena kita akan semakin takut. Hadapi. Tapi saya nggak siap Pak, kalau nggak siap, perlahan. Lakukan secara perlahan. Ya udah, keluar yang jauh, keluar yang nggak kita kenali. Jangan mengurung diri di rumah, itu malah nggak baik. Tapi saya keluar nggak punya uang, Pak. Ke teman baik kita pasti punya. Datang ke sana, diskusi. Mungkin minta solusi. Atau mungkin tanya, ada nggak pekerjaan? Ada nggak hal yang bisa saya lakukan, yang bisa kita lakukan? Jadi begini, saya pernah mengalami satu kondisi di mana saya punya masalah dengan finansial dan saya harus menyelesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Yang saya lakukan satu, saya datang ke istri saya bilang, doakan saya, yakin ini pasti berhasil. Nggak usah tanya saya mau melakukan apa. Yang penting satu, di akhir bulan nanti, ini akan saya selesaikan. Saya pernah punya satu tanggungan yang harus saya selesaikan dalam waktu 1 bulan. Yang saya lakukan apa? Tiap hari saya keluar tiap hari. Saya datang ke teman-teman saya. Tanya, ada peluang pekerjaan yang bisa saya selesaikan dalam waktu dekat nggak? Ada kemungkinan ini nggak? Dan sebagainya. Ketika corona pada saat itu terjadi, kan banyak orang ini, disitulah saya kemudian mulai mencari, lakukan sesuatu. Saya keluar ini, nemui ini, dan sebagainya. Di situ ternyata dapat begitu banyak jalan dan selesai. Dijaga keyakinannya dan jangan mengurung diri. Justru mengurung diri itu nggak menyelesaikan masalah. Kecuali mengurung diri untuk refleksi. Kecuali mengurung diri untuk kita evaluasi diri dan ingin menjadi lebih baik. Itu sih Bu Helen. Gimana Bu Helen? Mudah-mudahan bisa ini membantu gitu. Oke, thank you Bu Helen. Jadi benar kita yakin sama Tuhan. Karena yang punya hidup kita, prinsipnya itu. Satu pintu tertutup. Pintu-pintu yang lain itu sudah disiapkan. Kita aja yang nggak mau jalan. Oke Mas Kuko. Oke. Mas Masih ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan 3 lagi Mas Eko. Mas Rahmat, gimana Mas Rahmat? Ya Mas, alhamdulillah Mas. Ya, terima kasih. Betul Mas, sehat Mas. Alhamdulillah. Yang kemarin kita pelajari gitu. Ini gimana kabarnya di Rusia nih? Wah, alhamdulillah Mas. Ya, sehat-sehat. Ya, penyesuaian suhu Mas, minus 28 soalnya. Luar biasa nih. Jadi mudah-mudahan semuanya lancar. Iya. Diulangi lagi aja apa banget, yang kita lakukan Mas. Itu terus berulang-ulang menjadi lebih baik sih. Kayak kita yang push up. Dicoba yang semuanya Mas, maksudnya Ho'oponopono dengan craft. Sebenarnya yang paling bagus itu Ho'oponopono sih. Lakuin itu aja sih. Ho'oponopono dilakuin nanti deh. Mungkin next itu kan kita ada yang khusus untuk member, kita bisa diskusi panjang tuh. Yang khusus untuk member artinya member itu kan yang sudah pernah ikut pelatihan kita bisa banyak diskusi di situ. Jadi boleh pakai itu atau boleh pakai teknik questioning. Masih ingat kan questioning? Nanya, kenapa sih kamu stres gitu? Berulang-ulang aja. Oh iya. Ada dua ya yang questioning ya. Yang pertama ditanyain sampai berkali-kali, terus yang kedua yang ngejar pertanyaan gitu dengan apa? Ngejar jawaban dengan pertanyaan baru ya. Iya. Kadang kan kalau kita udah sering make nih, kita akan tahu proporsinya. Mungkin next itu saya mau sih ingin sih kita agendakan satu diskusi buat teman-teman yang ikut kelas nanti lah. Setelah kelas mental block terapi, saya ingin ngundang teman-teman untuk diskusi berbagi pengalaman dan tekniknya masing-masing. Karena ibarat kata kita itu sudah dapat banyak teknik kan. Ada orang yang expert melakukan A, ada orang yang expert melakukan B. Beda-beda nanti pengalamannya. Oke Mas Rahmat. Sip. Mudah-mudahan lancar nih setelahnya di kuliah terima kasih. Ya. Siap. Mas, ya. Saya ikutin terus kelasnya. Jadi kan bisa resit kan besok tanggal 15 ikut lagi aja. Buku kerjanya juga ada pembaharuan kok, saya perbaharui. Ada perbaikan.
Baik Mas, terima kasih. Thank you Mas Rahmat. Lanjut Mas Ullah, di belakang Mas Rahmat ada siapa? Oke, siap. Ini dari Pak Januji, dari Denpasar tadi. Izin bertanya, saya orangnya minderan. Cara mengatasinya bagaimana, Pak? Oke, Pak Januji, pertama gini. Pahami dulu, kenapa sih saya minder? Pertama gini, jangan menempatkan orang lain terlalu tinggi. Orang lain itu sama kok, Pak. Sama, saya dulu juga minder. Saya dulu ketemu dengan orang-orang kaya, apa itu minder gitu. Tapi pada akhirnya saya anggap ya semuanya sama lah. Kenapa kita minder? Mungkin kita punya pengalaman negatif di masa lalu. Kita terlalu sering disalahkan, kita terlalu sering dibully, kita terlalu sering dijatuhin. Orang minder itu karena dia takut ditolak. Kalau kita belajar tentang skala kesadaran, bisa jadi dia ada di shame atau guilt atau fear. Antara tiga itu kita butuh memverifikasinya lagi. Gitu. Kalau shame itu agak lumayan berat untuk mengatasinya. Kita butuh banyak cara, temukan. Jadi berdamailah dengan masa lalu. Jadi begini teman-teman. Apa yang terjadi hari ini itu adalah hasil dari masa lalu. Ketika kita membawa emosi-emosi negatif di masa lalu dan gak kita rilis, terlalu banyak sampah di diri kita. Sampah itulah yang jadi mental block kita. Jadi apa yang terjadi kemarin itu kita terima, kita rilis semuanya. Kita pernah diolok-olok orang, diingat-ingat, oh saya pernah ini. Jadi kumpulan emosi-emosi negatif yang disimpan terus dalam jangka panjang, akhirnya jadi program otomatis yang bikin kita mau ngapa-ngapain takut, minder, nggak pede. Jadi masalahnya di situ. Gimana breaknya, cara memecahkannya? Pertama, temukan kelemahan orang lain. Kalau sudah kita ketemu kelemahan orang lain, temukan kelebihan diri kita. Masalahnya, kita itu bandingkan kelemahan kita dengan kelebihan orang. Atau kita melakukan komparasi dengan cara yang nggak sempurna. Saya masih ingat nih, saya punya satu program waktu itu, sampai dengan hari ini sih. Kita ada program kerjasama dengan salah satu sekolah. Jadi ada satu SDIT Ummul Quran. Jadi salah satu ownernya kemudian ketua yayasannya sempat saya larang untuk studi banding. Saya ngomong, Bu, nggak usah studi banding ke sekolah manapun. Kenapa? Karena mencegah minder. Akhirnya nggak berkembang sekolahnya. Oke, kita perbagi dulu semuanya pelan-pelan dari dalam. Jadi saya cegah untuk melakukan itu. Karena biasanya orang minder itu karena kita membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Nggak fair. Kalau mau pede, bandingkan kelebihan kita dengan kekurangan orang lain. Orang lain pasti punya kekurangan. Kita pasti punya kelebihan. Komparasi biar pede. Jadi tugasnya itu, Pak. Temukan kelebihan kita dan temukan kekurangan orang lain. Bandingin. Kalau di ajang kompetisi, ini pengalaman saya beberapa kali ikut lomba karya tulis, presentasi. Saya paling nggak suka itu presentasi di tengah atau akhir. Saya lebih suka presentasi nomor 1. Karena bikin saya udah noting tulus, nggak mikir ini. Kalau saya terpaksa presentasi di akhir, ketika saya melihat orang, melihat peserta, biasanya yang saya lihat bukan baiknya, kekurangannya, biar saya tetap pede. Dia kurangnya ini, saya bisa ini, dia ini. Misalnya dari tema, tema menang saya. Pada saat itu ada satu memang yang saya akui, oke, saya nggak bisa ngalahin dia secara objektif. Temanya bagus, metodologinya bagus, kemudian presentasi dan penyajiannya bagus, ini perfect. Dia layak menang. Dan benar, dia juara 1. Artinya, oke, dia bukan saingan saya. Jadi saya accepted dulu, terima dulu, karena kita sadar diri. Sementara yang lain masih 11-12 lah dengan saya. Jadi fokus saya ke yang lain. Jadi pada saat itu walaupun saya nggak jadi the winner, at least saya bisa ada di 3 besar lah. Gitu. Jadi itu cara saya mengatasi. Ketika ketemu siapa, apa yang saya punya, yang dia nggak punya. Jadi komparasi kelebihan kita dengan kekurangan orang lain itu paling sederhana. Atau paling enak, gitu. Lihat kekurangan dia. Oh, dia ternyata masih punya kekurangan tuh. Ya sudah. Kalau kita mengkomparasi diri kita kekurangan dengan kelebihan orang lain, di situ problemnya. Atau kadang kita terpenjara dengan ketakutan.
Kita mau terlalu memikirkan pikiran orang. Begini teman-teman, kalau kita terlalu memikirkan pikiran orang, siapa yang mau mikirin pikiran kita? Kenapa sih kita terlalu sibuk mikir pikiran orang? Kenapa sih kita terlalu sibuk memikirkan persepsi orang? Harusnya itu kita lebih sibuk memikirkan persepsi kita dan pikiran kita. Maka perbaiki persepsi terhadap internal kita. Jadi itu semuanya. Jadi itu ya Pak Januji. At least cara paling sederhana bandingkan kelebihan kita dengan kekurangan orang. Itu buat yang minder ya. Buat yang overconfident gimana? Gitu. Kenali kekurangan kita dan bandingkan dengan orang lain. Oh ternyata dia tetap punya kelebihan dan ini kekurangan saya. Biar kita belajar respect ke orang. Oke, Pak Januji. Lanjut Mas Hugo. Oke, Mas Eko, siap. Ini dari pertanyaan yang selanjutnya ada dari Ibu Aziza Marsia. Izin tanya Mas, bagaimana kalau mental block kita dikarenakan toxic people di sekitar lingkungan kita? Apakah kita harus meninggalkan mereka? Kalau memang sangat terpaksa kita bergeser, iya. Karena mungkin itu salah satu-satunya cara. Ibarat kata, udah ini nggak baik banget untuk semuanya. Gitu. Itu pilihan terbaik. Hijrah. Hijrah dengan satu rasa. Bukan kita ngomong ini lingkungannya jelek, Tuhan izinkan saya dapat suasana yang membuat saya berkembang dan lebih baik. Jadi tujuannya adalah achievement yang lebih baik. Kadang begini, ada orang ninggalin kerja. Kenapa kamu nggak kerja di situ? Di sana kacau ini. Jadi kita dahulukan negatifnya. Jangan teman-teman. Kenapa kamu ninggalin situ? Iya, saya ingin jadi lebih baik. Saya ingin dapat sesuatu yang jauh lebih baik. Dan kayaknya saya sudah siap nih untuk geser. Jadi coba jangan kita gini. Ketika kita ngomong orang lain toksik, tanpa sadar kita juga sedang jadi toksik. Apa contohnya? Kita selalu melihat negatif pada orang lain. Jadi kalaupun kita bergeser, kenapa pindah? Iya, karena saya ingin dapat sesuatu yang lebih baik. Apakah sebelumnya nggak baik? Nggak baik. Tapi kan orang ingin punya harapan bertumbuh. Jangan menuduh orang lain toksik. Sebenarnya kita sendiri juga toksik. Jadi coba definisikan toksik itu apa. Versi teman-teman toksik itu apa. Kenali itu. Oh toksik itu kalau ini, kalau ini, kalau ini. Misalkan toksik itu kalau pekerjaannya sirik ke orang. Toksik itu kalau selalu jelek-jelekan orang. Toksik itu kalau ini. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Kita pernah ngelakuin itu nggak? Kita menduplikasinya nggak? Kita ini nggak? Jangan-jangan kita ngomong orang lain toksik, kita sendiri juga melakukannya. Jadi sebenarnya kita sama. Itu Mbak Cica, kalau emang terpaksa nggak apa-apa. Oke Mas Hugo, cukup? Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, siap Mas Eko. Sebentar. Sudah jam 21, jadi nggak apa-apa. Tadi ada sedikit hambatan yang kita alami. Oke, yang terakhir, Bapak Ibu, kita masuk ke materi healing for winning. Bagaimana kita menjadi pemenang nih? Kalau kita sudah punya kemampuan teknis menjaga mentalitas kita, maka kita akan mampu menjadi pemenangnya. Mental yang kuat itulah yang akan menjadi pemenang. Mental yang sehat, itu yang akan menjadi pemenangnya. Lanjut Mas Hugo. Oke. Apa sih hasil dari winning? Hasil dari healing? Pastinya teman-teman, kalau kita mampu melakukan healing dengan lo bisa dengerin episode yang mana aja. Oke, Mas Hugo di mute dulu. Oke. Hasilnya ini, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan punya satu keyakinan yang sangat baik, kita punya semangat tanpa syarat. Jadi kita akan punya itu semua tanpa syarat. Kalau kita healingnya hasilnya ini, itu baik. Tapi kalau healing ketemu dengan masalah lagi, habis jalan-jalan ketemu nyampe kantor, ketemu problem lagi yang sama lagi, dan kita nggak punya semangat. Ibarat kata gini, kalau kita terlalu fokus pada healing eksternal, itu kayak kita terlalu butuh suplemen terus-terusan. Akhirnya kita kecanduan suplemen. Biar kita nggak kecanduan suplemen, gimana dong biar tetap kuat fisiknya? Olahraga. Ada orang yang kuat karena suplemen, ada orang yang memang kuat karena olahraga. Dia hanya butuh multivitamin aja sebagai
pensupportnya, pelengkapnya. Sementara ada orang yang selalu butuh suplemen. Healing yang baik adalah itu ya kayak kita minum vitamin dan olahraga itu. Badan kita yang naik levelnya, mental kita yang naik levelnya, sehingga kita tetap merasa tenang, bahagia, yakin, dan semangat. Itu sih. Lanjut, Mas Bro. Terus dampak positifnya apa? Kalau kita sudah tenang, kita damai, kita yakin, kita semangat, maka kita pasti bisa kendalikan uang, teman-teman. Apa hubungannya ketenangan dan uang? Iyalah, orang stres itu pasti banyak ngeluarin uang. Stres dari jajan, stres jalan-jalan, stres beli ini, stres lakukan itu. Orang yang merasa nggak berharga artinya akhirnya apa? Dia ingin lebih. Ingin beli ini, ingin beli itu agar dianggap sama. Jadi kesenangan membeli barang-barang branded, barang-barang bagus, itu cuma mungkin 2 minggu. Kenapa? Setelah kita beli barang A, ada orang lain yang membeli lebih bagus. Di situ kesenangan kita hilang. Karena kita selalu ingin dianggap lebih. Kemudian kita bisa ambil keputusan dengan sangat baik. Kenapa? Karena kita tenang. Kita nggak tergesa-gesa, kita nggak kebawa emosi. Yang berikutnya, produktivitas kita pasti naik. Maka disinilah winningnya. Kita menjadi para pemenangnya. Dan yang terakhir nih, kita mudah fokus. Jadi ketika di kantor kita nggak di rumah fokusnya, ketika di rumah kita nggak ke kantor, kita benar-benar bisa fokus di tempat itu dan melakukan yang terbaik di situ. Kita benar-benar mindfulness. Mindfulness kan konsepnya hadir di momen dan melakukan yang terbaik di saat ini. Oke, akhirnya ini teman-teman yang saya sampaikan di sesi ini. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh 2 lagi maksimal, karena tadi ada kita kegeser terdistraksi dengan ada kesalahan teknis sekitar 30 menit tadi kita sempat ganggu di awal. Jadi setiap orang pasti ingin hidup yang seperti ini, teman-teman. Kita mampu mengendalikan uang kita, kita punya kemampuan yang baik dalam ambil keputusan, produktivitas kita meningkat, kita punya kemampuan fokus yang tinggi. Jadi efek dari healing adalah kita punya semangat tadi, kita tenang, kita damai, kita yakin. Jadi ketenangan yang nggak membawa semangat itu dekat dengan keputusasaan. Sudahlah, seperti ini aja hidup. Dia muter, terus dia benar-benar joy tanpa semangat. Ya, gitu. Akhirnya maaf, nggak ada bedanya dengan ayam. Pagi berangkat keluar, makan, pulang, tidur, besok terus sama sekali nggak punya beban pikiran. Joy banget hidupnya. Tapi bukan hidup yang joy seperti itu yang kita inginkan. Hidup yang nikmat, tapi penuh semangat. Kita punya semangat tinggi untuk memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sebelum saya akhiri. Jadi mudah-mudahan kita mampu menjaga kualitas diri. Ingat 3 sumber masalahnya tadi. Kita nggak kenal siapa diri kita nggak mau nerima realita, dan kita terlalu melekat dengan masa depan. Itu sumbernya. Solusinya gimana? Kenali diri kita. Bersyukur dan bertawakal kepada Allah atas kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian acceptance, terima apapun yang terjadi, belajar nerima. Yang terakhir adalah letting go. Tadi yang kita bahas cara mengatasinya. Lanjut Mas Hugo, kalau memang nggak ada pertanyaan. Teman-teman, terakhir, jika kita gagal kendalikan emosi, maka kita akan gagal kendalikan uang. Ini satu pernyataan yang sangat baik. Saya lupa dari salah satu tokoh nih, dari Warren Buffett atau siapa yang ngomong ini. Jadi ketika kita gagal kendalikan emosi kita, maka kita pasti akan gagal kendalikan uang kita. Lanjut. Oke teman-teman, ini program kami di Ruang Belajar. Buat teman-teman yang punya kesulitan, merasa sulit melakukan healing, benar-benar healing yang baik dari sisi internal, maka kita punya kelasnya. Ada kelas online mental block terapi. Sebenarnya 2 kelas ini adalah kelas yang saling melengkapi. Kelas online mental block terapi itu adalah pondasinya. Kemudian di lanjutannya ada teknik-teknik lanjutannya di kelas financial transformasi. Di sini kita fokus tentang hubungan antara emosi,
uang dan bagaimana cara memperbaikinya. Bagaimana kita mengupgrade program-program kita tentang uang. Yang terdekat kita punya kelas besok di tanggal 15 dan tanggal 22 Januari 2023. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung silahkan. Masih ada waktu teman-teman. Di sini ada beberapa orang yang sudah bergabung. Apa kelebihannya? Kita bisa belajar sepanjang waktu bareng komunitas ini setelah teman-teman bergabung. Selama kelas ini ada, maka selama itu teman-teman bisa resit. Bisa dapat materi-materi yang terbaru, bisa mengulang-ulang lagi. Satu hal, memperbaiki mental itu seperti begini. Bapak Ibu pengen pergi ke gym, pengen sispek, terus tanya, Pak gimana caranya sispek? Ya ini tekniknya. Kemudian seminggu dilatih. Pak saya sudah lakukan seminggu, badan saya kok sakit semua. Kok nggak seperti Bapak? Kira-kira jawabannya pelatihnya apa? Ya lakukan terus, bertahap. Sama. Mental block terapi atau terapi mental atau kita membreak mental block kita itu butuh terus-menerus sampai benar-benar kita kuat. Seberapa lama tergantung startnya. Seperti tadi maaf kayak kita mau latihan di gym. Ini contoh nih ada orang yang datang ke gym dengan berat badan 140 kg. Dengan mereka yang 80 kg, tentu untuk bikin program yang benar-benar buat mereka suspek, itu beda waktunya. Mungkin yang dari 80 tadi diturunin ke katakanlah 65 biar tetap lebih kelihatan bagus, ya butuh waktu 2 bulan, 3 bulan asal dia rutin latihan. Masalahnya adalah udah dikasih tekniknya, sudah dikasih caranya, tapi nggak mau dilatih. Di situ sama, sudah diajari oleh si trainer di tempat gym tadi, teman-teman, dikasih alatnya, tapi nggak mau dilatih. Maka apa yang bisa dilakukan sang trainer? Nggak bisa. Itu hanya alat, ini hanya tool. Penentunya kita. Seberapa sering kita berlatih. Seberapa sering kita menerapkannya. Gitu. Jadi buat teman-teman, saya mengundang, yuk perbaiki hidup kita di sini. Mental itu pondasi, teman-teman. Kalau pondasinya bagus, insya Allah semuanya akan baik. Proses tentunya. Saya nggak ngomong instan. Kemudian mental itu juga sebuah penjara. Kalau kita terpenjara terus-menerus, maka temukan pintu keluarnya. Ini juga adalah jangkar. Jangkar itu butuh diangkat. Biar kita bisa berlayar, biar kita bisa terbang tinggi. Terakhir, ini penutup dari saya. Silakan teman-teman kalau ada yang berkomentar atau bertanya lagi. Silakan. Buat yang sudah pernah bergabung di kelas ini, saya mengundang yuk gabung lagi. Kita berlatih lagi, kita perbaiki diri lagi. Di situ kita akan menjadi lebih baik. Kita akan terus, ibarat kata, ini seperti kita membersihkan rumah. Sampai kapan? Ya seterusnya. Bedanya intensitasnya. Kalau dulu nih, ibarat kata rumah itu belum pernah bersihkan, jadi bersih-bersihnya benar-benar bikin sakit. Berdebu, bikin batuk, apa. Tapi kalau sudah kita bersih-bersih total, ya kita tinggal memaintenance-nya. Kita tinggal merawatnya. Oke, saya kembalikan Mas Kukoh. Silakan Mas Kukoh. Barangkali masih ada pertanyaan mungkin? Ini ada feedback Pak Mas Eko dari Mbak Fani yang berhubungan dengan toksik tadi. Ya. Saya masih belum terlalu memahami jika orang-orang toksik tersebut juga maunya untung sendiri. Pak. Contoh dalam bekerja dia selesai dengan membebankan ke orang lain dan tidak mau kerjasama menyelesaikan pekerjaannya. Maka kita tetap menanggung beban tersebut sendiri dengan berkarya sendirian. Apakah begitu ya Pak? Bisa jadi seperti itu sih Mbak Fani gitu. Jadi memang menghadapi lingkungan toksik itu butuh kesabaran, kita butuh, ya intinya kalau benar-benar sangat parah dan kita nggak mampu, ya mungkin kita harus dalam tanda kutip ya hijrah gitu. Untuk apa kita bertahan di tempat yang memang sudah sangat, nih misalkan sudah memang seperti itu, dia mau menang sendiri, kita selalu jadi korban dan seterusnya. Ya pilihannya kita mau lawan atau enggak. Cara melawannya macam-macam gitu. Bisa kita ngomong dengan cara yang baik dan sebagainya. Jadi kalau memang sudah benar-benar kita nggak mampu, lebih baik kita hijrah gitu. Pak, tapi ini tempat kerja, Pak. Gimana caranya? Ya udah fokus ke pekerjaan kita.
fokus ke apa yang menjadi tim kita. Kalau memang kita nggak mampu, kita ngomong. Selama kita dibully. Kalau ada anak dibully dan kita diem, maka mereka pembulinya akan terus. Maka solusinya gimana? Ya lawan, dalam tanda kutip, tapi dengan cara yang baik. Komunikasi. Ngomong dengan pimpinan kita. Kalau perlu tanya, fungsinya SOP di tempat kerja di situ. Tanya, Mbak, posisi saya di mana? Tugasnya apa? SOP-nya apa? Apa yang menjadi tanggung jawab saya, apa yang bukan? Jadi SOP itu sangat menolong kita dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kalau kita sudah tahu SOP-nya jelas, di situ enak. Maka butuh di situ. Ketika kita di jalan sebuah pekerjaan, kita butuh tupoksinya kita apa, tugas pokok dan fungsi kita apa. Kalau kita udah benar-benar tahu, enak. Jangan-jangan yang bikin kita seperti itu karena memang kita nggak benar-benar tahu. Itu ya Mbak Fani. Oke. Udah cukup Mas Uko? Ya, insya Allah cukup, Mas Eko. Teman-teman gimana? Masih ada pertanyaan satu atau dua orang? Silakan, Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi. Cukup ya? Oke. Thank you teman-teman untuk malam ini. Senang sekali bisa berbagi. Mohon maaf tadi ada sedikit ketidaknyamanan di awal sesi. Mudah-mudahan kebaikan dan keberlimpahan selalu menyertai kita. Sampai ketemu pada webinar berikutnya. Di webinar yang minggu depan kita akan membahas satu tema menarik. Ini ada satu pertanyaan yang saya terima dari Pak Tommy. Terima kasih tentang konsep dunia hologram. Jadi dunia kita itu punya konsep fraktal sekaligus holografis. Seperti apa? Tapi nanti akan saya hubungkan dengan kesadaran manusia. Bahwa kita punya satu kesadaran yang unik, yang kalau diubah sedikit maka semuanya akan berubah. Itu kita diskusikan di hari Jumat nanti. Kemudian di next Jumat berikutnya, kita akan membahas tentang mindfulness. Bagaimana menerapkan mindfulness itu dalam kehidupan finansial. Insya Allah kalau kita menerapkan mindfulness dalam kehidupan finansial, kita nggak akan boros. Kita akan tahu apa yang kita lakukan. Jadi bagaimana kita menerapkan konsep hadir di momen hari ini, hidup dengan penuh kebermaknaan dalam kehidupan finansial. Jadi itu tema diskusi kita, tema yang kita bisa pelajari bareng-bareng di webinar-webinar kita berikutnya. Thank you semuanya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Terima kasih telah mau bergabung. Terima kasih telah ikut belajar, meluangkan waktu, berdiskusi di sini. Thank you. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan ke Mas Kukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko, Mas Kuku. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mas Eko, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang bergabung dalam webinar malam hari ini. Semoga berkah, semoga tetap sehat semuanya. Kita ketemu ke webinar yang selanjutnya. Insyaallah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Eko. Kita ketemu insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin saya akhiri ya.